Fadlijon pun ikut perkeruh suasana lewat data corona dari media luar. Ditulis oleh Suhardi di siwot.com. Hai, selamat datang di channel News Update bersama Aira. Untuk berlangganan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman ya. Ternyata angka kematian entah itu terkait positif corona atau dicurigai positif corona masih terus digoreng oleh beberapa pihak. Yang lumayan heboh itu adalah saat ID mengumumkan angka kematian lebih tinggi daripada data resmi pemerintah. Meski pada akhirnya disentil balik oleh Jokowi agar jangan ada yang memperkeruh suasana. Kali ini ada riset independen mengungkapkan jumlah kematian akibat corona di Indonesia jauh lebih tinggi. Diulas oleh channel News Asia dan dilaporkan Restons. Data Restons yang meninjau 16 dari 37 provinsi Indonesia menyebut lebih dari 2.200 orang di Indonesia telah meninggal dengan gejala infeksi corona. Dan angka tersebut jauh lebih tinggi dari angka resmi yang dirilis pemerintah yang masih berkisar sekitar 700-an orang meninggal. Dan Fadlijon pun muncul saat ucapkan hore sambil tersenyum lemah karena perut mulas melihat kemunculan orang ini yang pastinya tidak akan membawa berita baik, melainkan nyinyiran gaduh. Menurut Fadlijon, klaim tersebut masuk akal. Alasan dia mengatakan itu adalah bahwa selama ini pemerintah belum transparan dalam mencatatkan jumlah kematian akibat wabah virus corona. Dia mengatakan banyak korban yang meninggal tidak didata sebagai pasien virus corona, meski telah dinyatakan berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP corona. Laporan media asing itu masuk akal. Banyak yang meninggal dalam status PDP, tidak didata karena COVID-19. Ada berbagai alasan, tidak tes, lambatnya hasil tes, dan lain-lain, kata Fadlijon. Maka dari itu, Fadlijon menyarankan semestinya pemerintah lebih transparan dalam mengungkap jumlah kematian akibat corona. Ketidaktransparan informasi tersebut justru membuat orang banyak terjebak dan terpapar virus corona. Harusnya pemerintah transparan, umumkan juga berapa jumlah PDP yang wafat. Banyak orang terjebak dan terpapar karena data kurang transparan, kata Fadlijon. Polanya sama, selalu menggunakan dugaan dan kecurigaan sebagai bahan untuk menjelekkan pemerintah dalam menangani wabah corona. Masa sih ada orang sebodoh itu tidak bisa bedakan antara ODP, PDP, dan positif corona? Sepicik dan sesempit itukah kewarasan mereka dalam menyikapi sebuah data dan angka? Makin mencurigakan di mana ada sebuah gerakan akan kekuatan yang sedang menjual narasi angka kematian yang diperbanyak atau digandakan, seolah ini harus dipaksakan supaya benar. Kalau masih dugaan, masa harus masuk data positif corona? Begini deh, ada seorang terduga pelaku pencurian celana dalam seksi milik seorang nenek-nenek. Apakah sudah pasti orang itu mencuri? Belum tentu. Sebelum ada bukti kuat yang mengarah ke sana, rasanya sangat simpel sekali. Orang tidak bersalah sebelum ada bukti yang valid. Kalau pakai duga-duga, orang tersebut bisa jadi dianggap pelaku dan dihukum. Mana bisa begitu, Bambang? Samalah kayak pasien terduga corona, sebelum terbukti positif, mana bisa seenak jidat dilabelin positif. Kan tidak semua orang batuk, pilek, dan demam terkena corona. Memang Fadlijon mau dituduh begitu, demam langsung divonis kena corona. Isu wabah corona sangat sensitif sekali sekarang ini. Tidak bisa sembarangan menuding orang terkena corona karena ini terkait dengan sentimen negatif dari masyarakat. Bayangkan bagaimana perasaan orang kalau keluarganya saat divonis corona akibat dugaan dari gejala doang dan belum dites untuk memastikan. Sakit rasanya dikucilkan, dijauhi, dan dicemooh karena label tersebut. Saya bahkan tidak paham mereka maunya setransparan apa lagi. Saya malah melihat kelicikan mereka dengan jelas. Maunya yang tidak positif pun dianggap positif, yang gejalanya mirip pun harus dipositifkan, meski belum tentu juga. Maunya memaksakan data dibesarkan, mungkin maunya biar negara ini meriah dan chaos.
Dan Fadlijon ini seolah senang banget kalau ada pihak atau media yang mengumbar berita semacam ini. Memalukan. Harusnya orang ini dijewer oleh Prabowo langsung karena mulutnya terlalu rewel dan bising. Kalau tidak bikin sensasi sehari saja, rasanya mulutnya bisa kena sariawan. Senang membuat sensasi yang bikin masyarakat bingung dan resah. Saya jadi ingat dengan perkataan ini, ada pihak yang seolah ingin memaksakan agar ada kasus positif corona sewaktu Indonesia belum memiliki satu kasus pun. Ada pihak yang seolah ingin memaksakan situasi genting. Ada pihak yang seolah ingin agar wabah ini berlangsung lebih lama. Pembaca pasti setuju kalau perkataan tersebut tidak salah. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Like, subscribe, dan share di media sosial kalian ya. Artikel ini bisa kalian lihat lebih lengkap di halaman siwot.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan channel News Update hari ini.